kenalin kan, nama aku Melania Zara, aku biasa dipanggil Melan, dan aku mahasiswa pendidikan bahasa Inggris angkatan 2019. Terima kasih juga nih aku mau sampaikan kepada teman-teman kita yang udah nonton live kita hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada hari ini. Dan kita akan ngobrol bareng, seru-seruan bareng sama Kak Marsha hari ini selama 1 jam di PBI in 60 Minutes. You can be anything. Nah, sebelumnya nih Kak, acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Bangga Atma banget kan Kak? Yoi. Oke, sebelum mulai nih Kak, aku mau kasih tahu ke teman-teman kita dulu, khususnya viewers kita ini. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang Atma Jaya nih, khususnya tentang kayak info pendaftaran atau program studi apa aja yang ada di Universitas Atma Jaya atau beasiswa, silakan hubungi atau kunjungi website Atmajaya yaitu www.atmajaya.ac.id. Atau juga bisa tanya dari rumah nih, karena kita lagi COVID ya Kak, lagi pandemi kayak gini, harus tetap di rumah. Nah, jadi supaya aman di masa pandemi seperti ini nih teman-teman bisa telepon atau menghubungi nomor yang tertera di website www.atmajaya.ac.id. Oke, Oke, sebelumnya aku kan tadi udah kenalin diri nih Kak. Sekarang Ya. mungkin Kakak bisa kenalin diri untuk teman-teman kita yang nonton. Oh, ya. Apa aja ya? Ya, nama aku Marsha. Dulu aku di PBI angkatan 2012 ya. Ya, 2012. Terus udah gitu eh apa apa lagi ya? Tapi sebelumnya aku panggil Kak Marsha kakak aja nggak apa-apa kan? Ya, apa aja nggak apa-apa. Oh, Oke, mungkin ini nih Kak. Mungkin seperti kakak tadi kan tahun berapa masuk Atmajaya dan lulus tahun berapa? Mungkin kakak bisa perkenalkan seperti itu. Oh iya, aku angkatan 2012, terus aku lulusnya tahun berapa ya? Bentar. Kayak 2016 awal deh. Iya, aku nggak salah. Oh, 2000. Iya, 3,5 tahun. Oh, Kayak aku lupa exactnya kapan. Cuma iya. oke. Oke, oke Kak, berdasarkan informasi yang aku baca nih, setelah lulus S1, Kak Marsha ini melanjutkan studinya ke University of Queensland dan lulus sebagai Master of Educational. Wow. Iya. Boleh diceritakan nggak sih Kak, kok bisa terpikir gitu untuk melanjutkan studi di luar dan how the process, how's the process? Pengen waktu itu lumayan itu sih, lumayan mikir-mikir juga mau keluar atau enggak gitu. Karena kan kayak new experience juga, terus kayak kayak ngerasa pasti beda banget kalau di luar gitu. Cuma um, Iya, iya terus jadi ya tapi ya di satu sisi kayak pengen banget gitu kayak apa sih kayak belajar pengalaman baru juga gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah aku memutuskan kayak udah cari-cari gitu lumayan lumayan itu sih apa lumayan bingung waktu itu mau cari di mana gitu. Cuma akhirnya kayak lumayan tertarik juga waktu itu sama kotanya kan di Brisbane gitu. Terus udah gitu kayak universitasnya juga ya oke gitu bagus. Jadi ya aku terus udah gitu juga passion aku juga kan kayak di education gitu. Jadi ya udah aku jadi memutuskan ke sana gitu. oh, seru banget sih Kak. Aduh, jadi pengen. Oke Kak, aku mau tanya lagi nih. Emang ini itu cita-cita Kakak untuk menjadi pengajar atau is there another reason? eh iya sih emang dari kecil banget kalau walaupun masih ngasal-ngasal tuh jawabnya juga waktu itu pas masih kecil kayak masih balita setiap ditanya mau jadi apa pasti mau jadi guru terus kesampaian aja sekarang. Jadi ya emang ya dari Eh, dulu emang pengen sih kayak ada cita-cita oh gitu. jadi dari diri sendiri aja gitu ya Kak? Iya. Oke, Kak Masya ini selain menjadi childhood teacher, apa sih kesibukan Kakak selain menjadi hal itu? Sekarang kan aku di New Zealand nih. Terus apa ya? Aku kerja full time sih di sini. Jadi ya kesibukannya
kesibukannya kerja sih dari bener-bener dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore kayak gitu sih. Iya kurang lebih gitu sih kayak sehari-hari aku. Iya. Gimana Kak COVID di sana, Kak? Oh enggak, udah nggak ada sih, udah nggak ada COVID di sini. Iya, Baik-baik aja, Kak. Udah iya nggak udah. pakai masker. Apa? Wah, Oh enak iya banget. udah Kita nggak iri pakai, udah. teman-teman. Iya udah nggak pakai masker, bener-bener udah kayak udah normal banget kayak, iya kayak, iya sama sekali kayak nggak ada apa-apa di sini. Iya ya. Iya. Oke. Kalau saya tahu nih Kak, sudah berapa lama nih Kakak bekerja sebagai childhood teacher ini? Dan boleh boleh nggak Kakak cerita sedikit kepada penonton kali ini nih tentang apa sih pekerjaan Kakak ini? Mungkin aku ceritain dari awal ya. Jadi di sini tuh waktu itu, Boleh banget. iya, jadi aku pas kan awal-awal aku di Aussie kan. Terus udah gitu kayak emang aku waktu itu salahnya juga waktu itu belum sempet research juga. Emang tadinya kan pengen kalau bisa apa sih kuliah terus habis itu kerja di sana kan pengennya kayak gitu. Cuma waktu itu karena ternyata tuh apa master aku tuh nggak bisa dibuat cari kerjaan di sana jadi guru gitu karena emang bener-bener harus apa ya harus di teaching gitu kalau mau ngajar. Waktu itu kan aku kayak lumayan general sih kayak educational studies in curriculum itu bener-bener yang general banget jadi kayak ya kayak kayak belajar, research kayak gitu-gitu aja. Terus udah gitu kayak aku cari-cari karena aku bener-bener pengen banget kayak aku bisa ada pengalaman ngajar gitu at least setelah Iya. kuliah gitu. Jadi ya bisa aku cari-cari waktu itu di New Zealand tuh lumayan menarik banget karena apalagi sekarang sih karena sekarang peraturan visa juga berubah. Jadi waktu aku ambil postgraduate diploma in teaching. Terus udah gitu tuh Mm-mm. dapat 3 tahun work visa di sini langsung gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak cuma itu doang sih. Kayak mau belajar apapun, asal udah ada bachelor, terus kita mau kayak mau apa ya lebih tinggi tingkatnya di setelah bachelor gitu. Iya, kalau nggak salah gitu sih. Iya. Terus udah gitu tuh, terus udah gitu Seru banget. selama selama minimal 30 minggu. Jadi itu kayak 6 bulan. 6 bulan belajar di sini tuh Oh, nih. udah udah eligible banget buat apply 3 tahun work visa jadi bisa kerja di sini gitu nggak maksudnya kayak nggak harus bidang pendidikan kayak bidang apa aja terserah sih kayak emang peraturannya sekarang Oh, lagi kayak gini jadi bisa dapat 3 tahun work visa jadi mm-mm. waktu itu aku kebetulan habis aku selesai kuliah terus udah gitu emang di sini tuh dicari banget juga guru jadi abis itu ya lumayan gampang banget cari kerjaannya. Terus udah gitu, ya, jadi akhirnya sampai sekarang. Ih, seru banget. Iya. Wah, oke. Kak Masya ini emang ini nggak sih Kak kayak seneng sama anak kecil atau ada hal lain yang membuat Kak Masya tuh tertarik untuk mengajar anak-anak? Iya, aku suka sih sama anak-anak. Terus juga emang aku ada passion juga di mengajar kayak gitu. Kayak um, apa ya? Iya kayak nggak pernah kepikiran kerjaan lain selain itu sih sebenarnya. Jadi ya lumayan. Aku suka banget sih. Iya. Kayak ada ribet-ribetnya gitu nggak Kak kira-kira? Atau Kakak emang kayak, ah emang anak kecil kayak gini. Lumayan sih, lumayan challenging juga kadang-kadang kayak soalnya lumayan apa ya? Ya anak-anak gitu ya, kayak nggak Iya namanya nggak anak-anak menentu Kak. gitu. Jadi kayak ya kadang beberapa kali juga capek sih capek banget soalnya kan ini juga bukan kayak pekerjaan yang pakai otak doang cuma pakai fisik juga kan maksudnya ya kerja sama anak-anak Nah, capek juga jadi ya kadang ya lumayan ngerasa ngerasa capek gitu, ngerasa ya ada susahnya. Cuma ya enjoy sih. Maksudnya dari situ apa ya? Dari situ juga kayak aku sampai sekarang walaupun kayak aku baru kerja kayaknya aku baru 3 tahun aku kerja di early childhood. Jadi early child teacher terus udah gitu ya juga aku setiap hari juga yang belajar banyak juga ya dari pekerjaan aku gitu sih.
Ih, tapi seru banget sih Kak. Soalnya aku pribadi Iya, juga suka gitu sama anak-anak. iya, iya. Oke, oke Kak. Kakak gimana ya? Menjadi guru itu pasti gak gampang kan Kak? Mm-mm, Kayak it's not easy being a teacher. Jadi mm-mm, apalagi kayak kakak nih yang setiap hari itu menghadapi anak kecil gitu kan. Kayak mungkin emang ini udah apa namanya karena kakak suka jadi kayak ya namanya juga anak kecil gitu kan Kak. mm. Tapi apa aja sih tantangan yang kakak hadapi nih dari hal itu? Ah, apa ya tantangannya? Mungkin karena kebutuhan setiap anak berbeda kali ya. Jadi kayak kita benar-benar yang harus adjust. Terus di sini kan kayak apa namanya? Culture-nya beda-beda banget. Kayak dari semua culture kayak di sini nyampur semua. Terus gimana kita bisa inklusif gitu nggak? Maksudnya nggak apa ya? Um, nggak terpatok sama misalnya culture A kayak culture A terus gitu kita benar-benar harus yang adjust kita Oh, harus yang kayak ngerti juga kayak background mereka apa terus kayak um, parentsnya juga kayak apa ya kayak mendidik mereka kayak gimana terus gimana kita bisa sama-sama kayak on the same page sama parent kadang tapi kan challengingnya kadang kan apa ya ya karena itu sih karena berbeda-beda semua jadi gimana kita bisa nyesuaiin bisa adaptasi bener. sama itu gitu. Tapi ya emang kayak gitu sih ya Kak, yang namanya mengajari anak kecil, kita juga pasti berhubungan sama orang tuanya juga ya Iya, Kak. iya benar. Kak Marsha juga dulu pernah menjadi guru private ya. Iya, Kakak ini menekuni ini dulu sambil kuliah ya Kak? iya. Aku tuh sambil kuliah sih, sambil kuliah terus apa? Iya, jadi guru private. Jadi habis kuliah kadang pulangnya besok langsung ngajar private kayak gitu. Iya. Capek banget gak sih Kak kayak Ya, gitu Kak? mungkin karena aku nggak tiap hari ya. Awal-awal sih kayak dari semuanya sih, dari semua kerjaan aku awal-awal pasti kayak capek banget gitu. Cuma lama-kelamaan mungkin karena udah Mm-mm. kebiasaan juga, jadi ya udah oke. Iya. Berarti ya kelihatan banget sih kakak emang suka banget ngajar gitu kan. Mm-mm. Boleh diceritain gak sih kak kayak mengapa sih kakak bisa terpikirkan untuk berkuliah sambil kerja? Ah, good question. Apa ya? Waktu itu Kepo awal-awal juga ya, sebenarnya. awal-awal mungkin motivasi pertamanya banget pengen ada duit tambahan ya. Pengen ada duit tambahan gitu jadi Oh kayak iya iya ya iya. jadi kayak cari cari ya cari part time gitu apa jadi akhirnya aku cari kerjaan gitu terus udah gitu lama-lama enjoy juga gitu terus kayak ya bisa belajar juga gitu kayak ya aku juga mulai belajar juga kalau guru tuh nggak cuma yang ngajarin cuma kita juga belajar sebenarnya dari mereka. Oh bener banget kak. Istilahnya Hmm. belajar dari pengalaman juga ya kak. Iya. Pas seru banget. Apa lagi ya? Aku mau tanya. Oh mungkin ini. Jadi ilmu-ilmu yang ditemui kakak selama berkuliah di pendidikan bahasa Inggris, ini kan pasti berguna banget nih ya kak. Kakak masih ingat gak apa sih mata kuliah favorit kakak dulu? Dan bisa ceritain gak kak? Kayak suka dukanya gitu kak. Ah, lumayan sebenarnya dari semua subjek lumayan menarik sih. Kayak favoritnya apa ya? Waduh, sulit ya. Kayak soalnya kayak di apa ya? Di setiap subjek sih, maksudnya ya belajar. Maksudnya ada apa ya? Pasti ada sesuatu yang dipelajari juga kan beda-beda gitu. Cuma kalau secara keseluruhan sebenarnya setelah aku kuliah di Fakultas PBI ini kayak aku ngerasa kayak soalnya kan sering banget nih aku kalau aku dengar dari temen-temen aku wah kalau kuliah tuh apa ilmunya nggak kepake gitu kayak kerjaan ntar pasti kayak beda kayak nggak bakal kepake cuma aku ngerasa banget di PB ini karena um, apa-apa yang kita pelajarin kayak itu tuh pasti kepake walaupun di bidang apa aja nggak cuma ngajar ya karena itu um, apa ya ya kita belajar kan dari belajar bahasanya terus dari belajar gimana cara berkomunikasi gimana cara apa ya
ya bener-bener yang daily Bener. life gitulah. Jadi kayak aku ngerasa kayak kalau mungkin beberapa orang kayak ngerasa nggak guna apa yang dipelajarin di kuliah, cuma aku ngerasa ini kayak bener-bener apa yang dipelajarin di PW itu bisa banget dipakai di di mana di semua bidang pekerjaan gitu. Berarti kakak nggak ada favorit mata kuliah nih, semuanya kakak suka gitu. Aduh, apa ya? Em, iya sih, kayaknya Atau yang kakak keinget banget nih, kakak tuh jadi kayak termotivasi karena matkul ini gitu. Apa tuh kak? Kira-kira? oh mungkin itu apa PPL ya? Apa ya? Sekarang masih Aku itu belum. nggak sih namanya? Iya, pokoknya yang kita ke sekolah terus kita ngajar, kita praktek kayak praktikum Oh, gitu loh. Iya, itu waktu itu oh, namanya PPL ya, nggak tahu sekarang namanya apa ya. Berubah nggak ya? itu di semester berapa kak? Tuh Itu kakak. agak semester akhir sih, kayak agak Oh, semester berarti akhir. aku belum. Iya, itu lumayan sih. Tapi Jadi aku waktu udah itu, juga ngajar. iya, jadi waktu itu kita kayak, kalau nggak salah sebulan kita ke sekolah, terus eh kita ngajar di situ sih. Jadi kayak ya kayak praktek gitu. Jadi kayak ya itu lumayan interesting sih terus ya menarik banget ya gitu. Wah, seru banget nih. Em, Bagaimana kuliah kakak dulu di Atmajaya? Kayak apa yang dapat mensupport kakak yang sekarang dan serta apa yang menjadi nilai plus yang didapat dari berkuliah di Atmajaya? Jadi apa tadi pertanyaan pertama? Mungkin mungkin kakak bisa ceritain dulu suka dukanya gitu kak berkuliah di Atmajaya. Suka dukanya ya. Sukanya ya ketemu maksudnya awal-awal banyak kan ketemu teman-teman baru juga gitu kan. Terus udah gitu juga apa dosen-dosennya juga ngebantu banget gitu. Terus apa ya? eh ya terus kan belajar banyak juga dari apa subjek-subjeknya. Dukanya apa ya? Dukanya mungkin ngerjain tugas. Tugas numpuk. Tugas numpuk. Kita harus naik ke sampai ke lantai 4. Capek. Waduh, Nah, itu bercanda. aduh. Iya, cuma ya enggak sih. Cuma overall ya, overall suka sih. Maksudnya ya pengalaman berharga banget lah. Jadi apa nih yang mensupport kakak nih seperti apa namanya untuk menjadi yang sekarang ini? Mungkin orang tua atau teman-teman kakak nih yang lagi nonton live. Iya teman-teman aku juga yang support banget karena kayak waktu itu ya maksudnya support sampai sekarang gitu ya dari kuliah ya. Kalau misalnya dari kuliah ya pasti pas lagi ada kerja kelompok gitu-gitu kan kayak ya kita saling ngebantu gitu. Terus juga kalau ada yang nggak ngerti tanya. Terus gak cuma teman-teman juga dosen juga maksudnya ngebantu juga kalau kita tanya ya mereka bisa yang ngebantu jawab juga gitu kan. Terus udah gitu pas nyampe sini pun juga ya apa ya teman-teman juga uh, yang support terus gitu sih. Kalau Sportif ya. sempat homesick juga kan maksudnya mereka benar-benar yang apa ya? Iya, benar-benar support sistem aku gitu sih. Oh, oke kak. Sebenarnya aku juga nih kak. Aku Iya. masih pengen tahu tentang Queensland itu loh kak. Kak bisa spill Oh dikit yang di mungkin? Aussie, yang di Iya, Australia waktu itu. Queensland University. Oh iya, kalau yang pas di Aussie, ya apa yang mau kamu tahu? Bagian apanya? Ya mungkin apa ya hal yang menarik yang bikin kakak pengen kuliah di sana. Em, Waktu awal-awal sih aku lumayan tertarik sama kotanya ya, soalnya kan di Brisbane gitu. Terus kayak terus apa ya?
Ya begitu sih. Apalagi ya. Proses, mungkin prosesnya gitu Kak, Oh, untuk teman-teman prosesnya sekalian. lumayan panjang sih, karena kan awal-awal kan juga harus ambil IELTS. Nah, ini juga sih yang apa maksudnya dari Fakultas PBI ini aku juga maksudnya belajar banyak kan dari basic juga kan soalnya diajarinnya. Karena baik di Aussie maupun di New Zealand ini kayak mau sekolah pasti uh, yang utama syaratnya itu IELTS. Jadi um, jadi ya itu yang ya waktu itu aku lumayan apa ya lumayan panjang prosesnya juga karena kan harus IELTS terus udah gitu apply gitu-gitu. Sampai aku di Aussie terus udah gitu aku mulai belajar di Aussie itu berapa lama ya? 1,5 tahun kalau nggak salah aku 1,5 tahun di sana. Terus menariknya juga kayak ya di sini sama di Aussie itu kayak bisa juga part time gitu kayak casual job gitu. Jadi waktu itu aku pas di Aussie juga aku Oh, iya, aku juga kayak kebetulan kayak ngajar anak. Jadi tuh ada anak lokal di sana. Jadi anak orang Aussie gitu, orang bule. Terus udah gitu dia tuh kayak tertarik banget bahasa Indo gitu. Karena kan kayak mungkin kalau di sana, kalau di sini kan wow. dekat dekat banget ya sama Bali ya. Jadi kayak mereka tuh kayak yang bener-bener yang keen banget buat belajar bahasa Indonesia. Jadi kayak waktu itu aku juga sekalian babysit mereka. Nah itu babysit juga lumayan um, banyak juga sih. Maksudnya itu enak banget kalau sambil dari kuliah sambil part time itu kayak lumayan banget sih. Iya, gitu sih. Oh gitu Kak. Oke, apa lagi ya yang aku mau tanya? Sebenarnya aku masih banyak sih. Atau mungkin teman-teman juga masih boleh banget teman-teman nanya ke Kak Marsha di komen. Jadi nanti Kak Marsha juga kayaknya udah siap banget kok buat jawab ya Kak, Ya siap. Siap. untuk keseruan-keseruannya. Oke, apa ya? Eh, oh mungkin tadi kakak belum jawab sih ini. Nilai plus yang didapat dari berkuliah di Atmajaya. Apa nih kak? eh Berkuliah di Atmajaya nilai plusnya eh kalau dari aku sih aku bisa Ba- ngerelate. Ya, banyak sih. Cuma dari aku bisa ngerelate banget apa yang aku pelajarin sampai sekarang gitu loh. Dan useful banget. Maksudnya nggak bukan belajar yang sia-sia gitu kayak kadang kan kayak misalnya sekolah nih beberapa mata pelajaran kan kayak nggak penting gitu kayak nggak kepake juga sampai sekarang gitu cuma aku ngerasa kayak di iya kayak di Atmajaya di PBI ya khususnya karena aku belajar di situ jadi kayak ya aku ngerasa kayak ya setiap subjek kita bisa belajar sesuatu dari itu terus bisa kepake gitu walaupun dari yang basic banget ya kayak jangankan kerja gitu kayak kayak tes IELTS atau TOEFL itu kan bener-bener yang kita bisa pakai banget ilmu-ilmu yang dari kita pelajari di PBI sampai ya sampai situ gitu segitu dari keseharian aku di sini gitu kayak kerja juga itu benar-benar kepake banget jadi itu nilai plus banget sih buat aku ya. Ya. Oh oke. Kakak waktu ke luar negeri kayak sempet dapet apa shock gitu nggak sih kak, culture shock gitu kayak Oh iya. teman-teman beda gitu, lingkungannya beda. Bisa diceritain nggak kak? Iya sih, eh aduh, itu beda banget sih. Bener-bener awal-awal tuh susah banget. Aku susah banget adaptasinya karena ya beda banget. Terus waktu itu pas aku pertama kali aku apa ke Aussie itu pas lagi winter. Jadi itu kayak aduh dingin banget. Oh Iya jadi kayak tuh aku tuh iya gak seru. suka banget dingin. Ya jadi kayak lumayan ngerasa Oh beda banget dari situ aja kayak aduh. Terus udah gitu kan baru awal-awal homesick juga gitu. Jadi kayak berat, bener-bener. berat banget makanya kayak nah di sini itu kayak aku ngerasa kayak peran teman-teman aku waktu aku kuliah di PBI juga mereka ya baik-baik sih kayak bener-bener support aku kayak nemenin aku gitu jadi ya iya dia senang juga. Tapi kayak teman-temannya juga seru lah ya kak pastinya. Oh iyalah. Terus mata kuliah juga seru. Iya, jadi sebenarnya bikin seru juga teman-teman sih, karena kan ya kuliah ketemu teman-teman kayak bisa seru-seruan bareng, terus juga dari belajar juga bisa kayak ya, kayak pas lagi kerja kelompok pun juga kayak seru gitu. Jadi kayak ya menarik sih dari berbagai aspek. Ada perbedaannya gitu
ada perbedaan-perbedaan gitu ya Kak dari Atma Jaya ke sana gitu. Beda sih, dari sistem kuliahnya sebenarnya lumayan beda. Kayak di sini tuh kayak lebih apa ya bedanya ya? Ah, lebih banyak diskusi gitu, terus research, baca, esainya juga, wah banyak. Iya gitu sih. Wah, Beda. banyak Tapi banget nih mungkin teman-teman bedanya, Kakak yang komen. tapi mungkin bedanya itu sih. Mungkin aku nggak bisa terlalu apa ya kayak bandingin karena kan dulu kan aku ambil di Atma kan bachelor di sini kan master jadi kayak pasti kayak mungkin beda even. Iya, pasti beda Iya. ya Kak. Iya, benar banget sih Kak. Em, apa ya? Menurut pandangan Kakak nih Kak, bagaimana profil lulusan pendidikan bahasa Inggris Unika Atma Jaya dari tahun ke tahun nih Kak? Maksudnya gimana? Jadi kayak profil kelulusan pendidikan bahasa Inggris di Unika Atma Jaya dari Mm-mm. tahun ke tahun tuh menurut Kakak kayak gimana gitu, seperti apa? Aku sih ngerasa kayak mulai makin berkembang ya soalnya kayak beberapa kayak subjeknya berubah-berubah gitu kok nggak salah. Aku kayak lihat-lihat juga jadi iya aku iya iya makin makin maju berarti. Makin maju Bangga Atma ya Kak. Yoi. Oke. Apa ya? Mungkin Kakak apa ya? Ada tips tips and trick gitu loh untuk berkuliah di luar negeri gimana nih Kak? Ah, tips and triknya kalau buat ya awal-awal belajarlah IELTS, TOEFL itu kayak paling basic karena kalau buat sekolah di sini itu udah yang pasti harus diutamakan. Mereka kayak nggak gitu pentingnya sih kayak bachelor mau lulusan apa gitu ya. Penting ya tesnya itu kayak TOEFL, IELTS. Tapi kalau di Aussie sama New Zealand sih kayak dia lebih ke IELTS sih. Ke IELTS gitu. Jadi kayak ya dipelajarin di situnya. Terus kayak menurut aku kurang tahu ya kalau di negara lain. Cuma kan karena aku di sini ya itu dia tadi kayak menurut aku kalau emang bisa kuliah kayak at least 6 bulan. Nah, kalau misalnya bidang aku ini yang waktu itu aku ambil tuh 1 tahun 3 bulan. Nah, dari 1 tahun 3 bulan aku belajar itu, terus sudah gitu aku bisa dapat 3 tahun work visa. Menurut aku itu good experience banget ya kalau bisa kerja di sini juga kayak jadi bisa mempraktekkan apa yang udah dipelajarin di sini. Iya di New Zealand terus udah gitu kita bisa kerja juga selama 3 tahun. Menurut aku itu oke banget. Terus apa oh terus ada juga itu ini bisa juga apa ya nilai lebihnya juga bisa bisa apply permanent resident juga di sini. Kayak ada peluang Wah, lah gitu cuma itu emang long proses sih karena kan kalau di sini tuh kayak harus ngumpulin poin gitu cuma kalau kalau di bidang teacher karena ini lumayan dibutuhkan jadi ya jadi iya. ya jadi kayak bener-bener kemungkinan besar banget bisa dapat permanent resident di sini jadi menurut aku ini good opportunity banget sih kalau emang bisa. Um, Karena kalau menurut aku kalau nggak salah ingat ya aku nggak tahu informasi kalau di Aussie kayaknya nggak bakal dapet selama ini work visanya. Terus kalau nggak salah kayak kuliahnya juga harus waktu zaman aku kuliahnya harus minimal 2 tahun buat bisa dapet work visa. Cuma itu pun nggak lama gitu. Um, jadi ya ayo ke New Zealand. Iya. Juga ayo kuliah di Atma Jaya ya Kak, sebelum ke New Zealand. Oh iya bener banget. Bener banget itu. Iya. Kita harus kita harus bangga Atma dulu Kak. Iya. Itu tapi bener banget sih. Kayak kuliah di Atma khususnya ya di PBI ini bener-bener berguna banget. Kayak useful banget. Kayak nggak bakal ada yang disia-siakan juga sih. Maksudnya dari apa yang kita pelajarin. Jadi itu. Tuh teman-teman, ayo join teman-teman, ajak teman-teman, ajak saudaranya atau mungkin betanya untuk kuliah di Atma Jaya ya Kak. Oke, nah kakak ada pesan-pesan gak nih untuk mahasiswa di Indonesia, terutama mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Unika Atma Jaya, yang mungkin akan memasuki dunia kerja dan mungkin ingin melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Tadi kan pendidikan di luar negeri udah nih Kak. Untuk mungkin sekarang tipsnya untuk memasuki dunia kerja nih Kak. Pesan-pesannya. Maksudnya dunia kerja di sini.
Apa tadi? Sorry. Ya mungkin berdasarkan pengalaman kakak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Kan tadi kakak udah bilang ya kayak tips and trick untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri nih. Nah Hmm. sekarang untuk memasuki dunia kerjanya, kayak mungkin motivasi kakak atau ya suka dukanya. Ah, tips and triknya apa ya? Kalau Atau buat mungkin dari, pesan-pesan aja gitu. oh ya, pesan dari kuliah kerja ya, em, ya belajar yang rajin. Belajar yang rajin sih, soalnya terus udah gitu juga kalau emang kalian di Indo bisa ada pengalaman dulu, pengalaman di bidang kerjaan yang kalian mau lanjutin gitu, kayak em, lumayan ini sih, lumayan ngebantu banget kalau emang ada pengalaman pekerjaan gitu juga. Em, Terus buat yang mau cari kerja ya, eh mau maksudnya ini cari kerja Wah di mana, menarik. di sini atau di Indo nih? Eh boleh deh dari Indo dulu Oh, baru di kalau dari luarnya. Indo, ya rajin-rajin aja cari kerjaannya. Cuma aku nggak tahu kok pandemi gini sekarang gimana ya di Indo cari kerjaan. Apa masih bisa juga ya? Jadi, Mm, mungkin agak sulit ya kak karena lagi covid juga kan, lagi iya. pandemi kayak gini, makanya kita iri banget nih sama kawan. Aduh, iya, iya kalau di sini sih, iya sih, at least kayak kalau misalnya ada pengalaman kerja, makanya kayak kalau emang bisa kuliah, yang sekarang masih kuliah ya, kuliah terus udah gitu sambil kerja gitu, part time gitu ya, itu ngebantu banget sih kalau emang nanti mau buat kerja di sini juga pengalamannya bisa kepake. Iya. Mencarinya itu rada sulit gitu atau kakak waktu itu kayak ah udah pokoknya kita harus cari dulu, jadi kakak termotivasi gitu. Untuk di bidang aku lumayan gampang sih. Kayak ya beruntungnya lumayan gampang di sini cari kerjaan di bidang teacher. Nggak cuma early child teacher sih, mau primary, mau apa juga lumayan lumayan dibutuhkan banget di sini. Iya, karena abis itu kalau di sini tuh karena abis kuliah, terus udah gitu ntar kita dibantuin jadi register teacher namanya di sini. Jadi kayak register tuh kayak ya apa ya, masuk ke database pemerintah lah intinya kayak gitu. Jadi kayak ya, Oh, ya. Jadi kalau udah dapet registrationnya itu udah gampang banget cari kerjaan di sini. Bener kayak apply di mana ya pasti dapet. Iya. Terus oke oke. kebanyakan juga di tempat kerja sini bener-bener dibantu banget buat registrationnya itu. Jadi kayak ya lumayan web peluang. Makanya Baik-baik belajar di juga ya PBI kak ya. orang-orangnya. Oh, kakak ada rasa takut-takut gitu nggak sih kak? Takut pas kerja. Mm-mm. eh Pas mulai kerjaan ya takut banget, soalnya kan sama sekali nggak, waktu itu aku sama sekali nggak ada pengalaman kerja apa sih kayak yang full time gitu di sini kan, jadi lumayan takut kayak aduh beda semuanya, dari Indo juga beda banget kan, cara ngajarnya, kurikulumnya semuanya kan beda di sini. Terus sampai sekarang pun kadang ya lebih, kalau takut tuh lebih kayak apa ya, lebih kayak takut ngomong sama apa ya, kayak berdiskusi sama parents gitu kali ya. Soalnya karena kalau menurut aku kayak di sini ya Oh, itu dia, karena tadi kayak aku bilang kayak mereka kan apa ya, pertama kayak kepercayaannya beda-beda gitu, terus backgroundnya beda-beda gitu, jadi kayak lumayan aware gitu kalau ngobrol sama mereka. Cuma sebenarnya enaknya juga di sini orang-orangnya kayak teman-teman kerjanya ngebantu banget ya, bukan yang ngejatoin, bukan yang jadi bener. jadi nyinisi, jadi disinisin gitu, nggak gitu. Kayak bener-bener mereka yang helpful banget, terus kayak yang kalau kita tanya apa ya mereka bantuin gitu, nggak ada yang sirik-sirikan gitu-gitu sih di sini. Jadi ya bedanya Wah, culture-nya mungkin di situ juga kali ya. Iya, jadi kayak ya. eh, tapi pokoknya ini tuh seru banget ya kak. Iya. Lumayan Pasti sih. seru banget. Ya pengalaman pengalaman hidup banget di sini ya. Pengalaman baru. Oke kak, apa lagi ya? Eh Tadi pesan-pesan untuk masuk ke dunia kerja juga udah, terus ingin Mm-mm. melanjutkan pendidikan luar negeri juga udah. Mm-mm. Eh Sebenarnya itu menjadi the last question.
kita hari ini. Cuma untuk teman-teman nih yang nonton live kita pada hari ini, bisa banget bertanya di kolom komentar. Dan juga, oh ya, aku mau ngingetin juga nih sekali lagi untuk viewers atau calon mahasiswa sekarang ini, dan teman-teman untuk mengajak saudara atau adik-adik atau sahabatnya untuk daftar kuliah di Universitas Atmajaya, khususnya Fakultas Pendidikan dan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pastinya nggak akan nyesel juga nih ya, Kak, untuk kuliah di Atmajaya. Ya nggak Iya, sih, Kak? enggak nyesel sama sekali. Bener-bener bangga banget ya Wah, sama Jaya. kenapa nih, Kak? Nggak akan nyeselnya nih, Kak? Ya, ya itu sih yang tadi aku udah mention juga kalau ya aku ya belajar banyak banget juga di Atma gitu. Terus em, apa ya? Apa ya? Ya Kakak itu masih sih ingat kayak dosen-dosennya mungkin, Kak? apa? Masih ingat dosen-dosennya Oh mungkin? iya masih sih ya dosen-dosennya gue bantu banget juga. Terus eh apa ya? Iya seneng aja sih ya kayak belajar banyak terus kayak dari awal juga aku pilih bisa apa sekolah di waktu itu kan juga pas awal-awal pilih apa sih pilih kuliah waktu itu kan pilih universitas kan juga lumayan cari-cari gitu kan terus tertarik juga gitu sama tertarik juga sama Atmajaya karena ada fakultas ini sih sebenarnya karena kan kayaknya nggak gitu banyak ya yang PBI kayak gini di Iya, iya Indo kok benar. nggak salah. Berarti kakak emang udah pengen memasuki pendidikan bahasa Inggris gitu ya, Kak? Iya dari awal kayak ya pendidikan sih iya. Iya emang dari awal udah gitu. Terus tertarik terus udah cari tahu itu tuh juga sama temen aku kesananya. Terus cari tahu ini itu semuanya kayak wih kayak menarik banget. Ternyata bener menarik gitu. Iya, tuh teman-teman. Wah, pokoknya pasti nggak akan nyesel. Iya, nggak nyesel. Banyak pengalaman juga ya, Kak. Teman-temannya juga seru. Iya, Dosen-dosennya juga bener-bener. Iya, baik-baik. baik-baik, seru-seru juga. Terus pinter-pinter semuanya. Wah, pinter-pinter. Oh, Iya, kakak juga jebol pinter gitu dong ya. berarti. Mungkin apa ya? Hmm, waktu kuliah di Atmajaya dulu, eh, apa ya? Jadi kakak kan nggak ada favorit subjek nih ya, favorit Tadi yang mata PPL kuliah itu. nih. Yang tadi PPL itu. Semuanya suka. Mungkin ada Favorit. satu yang berkesan banget, Kak. Ada nggak kira-kira? Iya, itu yang PPL itu yang tadi aku sebutin. Aku lumayan, ya. Ada lagi? Atau cuma PPL yang berkesan banget karena itu kan menjadikan pengalaman buat kakak juga kan, Iya. PPL itu. eh apa ya? Aduh, aku kayak inget apa cuma nama subjeknya lupa. Soalnya banyak Oke, banget ya mungkin kayak subjeknya soalnya. Jadi kayak, iya. Eh, yang susah itu di semester berapa sih, Kak, kira-kira menurut Waduh, kakak? yang susah skripsi ya susah ya. Aduh, aku jadi takut nih. Enggak lah, cuma nah itu juga itu benar-benar dosennya gue bantu banget sih di situ. Ya kita kita waktu itu apa ya? Aku waktu itu juga dibantuin banget juga kayak kalau maksudnya benar-benar yang dosennya juga yang ngebantuin banget sih. Jadi em, lumayan waktu itu lumayan serem juga gitu, lumayan takutkan awal-awal. Cuma ya maksudnya kalau ditanya ya dosennya juga ngejawab, ngebantuin gitu. Jadi ya, iya, jadi lumayan lumayan jadi pede Oh, buat skripsinya. jadi apa kakak ini dari awal emang kayak udah merasa eh, di sini passion aku gitu ya, Kak. Iya, iya sih kalau aku. Ngajar gitu ya, Kak. Iya, Ada aku jadi pengen cepat ngajar juga nih ya, Kakak. iya seru. Oke, seru banget pasti, Kak. Tapi aku Mm-mm. juga kayak pengen ke luar negeri, cuma kayak pengen maksudnya dari abis lulus semoga aja aku bisa lulus dari Unikat Majaya Pendidikan Bahasa Inggris ini ya, Kak. Iya, Doakan kita semua, Kak. oke. Oke. Emang berapa lama lagi Mungkin kamu? teman Berapa lama lagi kenapa, kamu Kak? kuliahnya? Aduh, semoga cepet deh, Kak. Aku kan angkatan 2019.
Doain aja Kak cepet-cepet. Oke. Aduh, gimana? Oke, teman-teman, mungkin nggak ada yang mau tanya lagi atau mungkin ada pertanyaan ke Kak Marsha, atau Kak Marsha mungkin bisa ini Kak taruh IG kakak, username IG kakak di komen, Iya. jadi teman-teman bisa follow kakak nih. Gimana caranya sih? Aduh, agak gaptek ya. Mungkin gini, pakai ad gitu ya. At- Coba ya. Oh, iya bisa. udah gitu ya. Aduh, bisa dipencet gak Oke, sih? Ya, gitu deh. ya betul, benar Kak. Iya. Nih kita pin itu teman-teman, jadi teman-teman bisa nanya juga ke Iya, Kak boleh Marsha tanya-tanya yang banyak untuk ya. dilanjut ya. Nanti kita follow-followan ya Kak. Yoi, boleh. Oke, karena nggak ada yang mau nanya nih teman-teman, kayaknya itu aja sih Kak dari kita hari ini. Mm-mm. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk Kak Marsha. Thank you so much Kak udah mau bergabung dalam uh, PBI in 16 minutes, dengan tema You Can Be Anything. Aku dapat banyak banget pelajaran hari ini dan motivasi dari kakak. Karena aku sendiri sebenarnya juga takut-takut gitu masuk di dunia kerja dan dunia skripsian. Iya. Terima kasih juga kepada teman-teman Kamarsya dan viewers-viewers yang sudah meluangkan waktu dalam keseruan live kita hari ini. Dan jangan ragu-ragu lagi untuk join ke jurusan pendidikan bahasa Inggris di Atma Jaya ya kak. Ya, benar. Harus join ya, harus join banget. Iya. Oke, aku Melan dan Kak Marsha pamit undur diri. Terima kasih Kak, sehat selalu, jaga kesehatan di sana. And have a nice day Kak. YouTube. Dah.